Selamat pagi anak-anak. Ini masih Bu. Cerah-cerah banget hari ini suasana wajahnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kayaknya kita absen terlebih dahulu ya. Oke Bu. Bentar ya. Oke, kita mulai yang pertama. Ratu hadir. Hadir Bu. Cahaya hadir. Hadir Bu. Johanna hadir. Hadir Bu. Wati hadir. Hadir Bu. Oke, bagus-bagus semua ya hadir pada pagi hari ini. Iya betul. Oh, kayaknya Ibu lupa sesuatu deh. Kita belum berdoa ya kan? Iya Bu. Mungkin kepada Ratu bisa dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa di mana? Amin. Semoga kita hari ini diberikan kemudahan ya dalam belajar. Oke, hari ini ada yang tahu nggak kita bakal belajar apa? Enggak Bu. Oke, kita hari ini akan belajar tentang definisi permintaan dan penawaran, serta kita akan menerapkannya di dalam kehidupan nyata kita. Bagaimana permintaan penawaran itu kok diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu kok ingin memberikan atau menampilkan PPT kepada kalian. Oke, yang pertama itu ada permintaan. Kalau dari definisinya, permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi, permintaan itu tergantung bagaimana pembeli menginginkan jumlah yang diinginkannya. Terus lanjut, kita ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga, berapa harga di pasar, kemudian pendapatan dari konsumen yang membeli, kemudian seleranya konsumen itu bagaimana, terus ada perbandingan dengan harga barang lain. Jadi kalau misalnya harga barang lain itu lebih mahal, otomatis harga barang yang ingin kita misal akan berbeda dong. Terus nanti ada namanya perkiraan sama jumlah penduduk. Nah, sebelum kita lanjut ke penawaran, ada yang nggak mengerti nggak bagaimana cara mencari kurvanya? Tapi kalau misalnya mencari rumus itu kita akan pelajari minggu depan ya. Kita masih belajar teorinya terlebih dahulu. Sampai sini ada yang kurang paham? Nggak ada? Paham semua? Oke, bagus. Kita lanjut ke teori penawaran ya. Oke, selanjutnya kita masuk di teori penawaran, yaitu jumlah barang ditawarkan pada penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Biasanya nih kalau penawaran ini terjadi saat misalnya ibu-ibu menawarkan misalnya beli cabai 10 kilo, mereka melakukan penawaran kepada para pedagang. Saya Bu. Iya Ratu, silakan. Menurut saya fungsi permintaan dan penawaran ini terlalu membingungkan. Konsepnya terlalu teoritis. Saya juga Bu, Ya. saya tuh juga bingung gimana nerapinnya fungsi-fungsi permintaan dan penawaran ke dunia nyata itu gimana Bu? Oke, bagus pertanyaan kalian. Masih bersifat teoritis ya, oke. Nah, mungkin basis bagian kalian bingung ya bagaimana cara menerapkannya kalau di kehidupan nyata. Bu, untuk apa kita belajar teori permintaan dan penawaran kalau ujung-ujungnya nggak kita terapkan di kehidupan nyata? Oke, ini karena Ibu lagi berbaik hati. Ibu mau ngajak kalian untuk turun ke lapangan nih di masa terdekat. Karena kan untuk menjawab pertanyaan kalian kita harus langsung turun ya ke lapangan. Kita analisis penyebab masalah tersebut apa, terus bagaimana cara kita menerapkan teori permintaan dan penawaran itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa kumpul dulu, turun ke bawah di lapangan bawah. Kita akan diskusi dulu apa-apa saja yang akan kalian bawa, apa saja yang perlu kalian amati, apa saja yang perlu kalian catat pada saat kita turun di lapangan nanti. Oke, setuju? Setuju. Oke, iya, Ratu. Itu terlalu terbatas nggak sih? Itulah dia tantangan kita. Ayo Ibu tunggu. Sudah
Sudah berkumpul semuanya? Sudah, Bu. Sudah sesuai dengan kelompok yang dibentuk tadi di kelas? Belum, Bu. Ya, sesuai kelompoknya dong. Jangan rusuh. Oh iya, Bu. Ya, Bu ya. Dah. Udah, Bu. Oke. Catat baik-baik. Ibu nggak mau ngulang 2 kali. Atau mau kalian simpan melalui memori otak kalian setelah Kalian jadi simpan paling bentar, kalian kan pinter dong pasti. saya nih. Aku lupa, Bu. Bentar, Bu. Ambil buku. Bentar, Bu. Belajar, Bu. Oke, yang pertama, saat di pasar nanti, jaga sikap kalian. Jangan rusuh sama pedagang. Jangan mencuri. Tidak masa, Bu. Jangan ambil barangnya pedagang ya. Yang kedua, kalian harus melihat bagaimana interaksi antara pedagang dan juga pembeli. Oke? Nah, di situ Ibu mau kalian nanti mengaitkannya dengan teori permintaan dan penawaran yang baru dijelaskan di kelas tadi. Oke? Yang ketiga, kalian nanti setelah melihat transaksi dan interaksi antara pedagang dan pembeli, kalian catat, terus kalian resum pemikiran-pemikiran kalian itu tadi dalam sebuah kertas double folio. Ayo, Bu. Nanti Ibu mau setelah jam mata pelajaran kita selesai harus dikasih ke Ibu. Harus Masih lah 1 minggu. kan materi kita masih banyak sayang. 1 hari lah, Bu. 1 hari. Bu, banyak tugas kami. Iya, Bu. Nanti malam biar kami kerjain lah, Bu. Oke, kasih waktu 1 hari, tapi udah harus selesai ya. Nah, Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita turun? lagi ya. Panas sekali, Bu. Nanti aku habis. Takutnya habis dulu takutnya, Bu. Nanti selama berkendara jangan sampai hilang tujuan, maksudnya harus ikut kemana Ibu pergi ya. Hati-hati bawa motor, lihat kanan kiri. Oke? Mari kita pergi. Kenapa mereka harus melakukan penawaran itu, Bu? Iya, Bu. Padahal permintaan saat pembeli saat membeli sangat banyak. Berarti kalau harganya murah itu karena permintaannya murah, Permintaannya banyak gitu ya, Bu ya. Sedangkan penawarannya itu akan turun gitu ya, Bu ya. Ya benar. Pedagang dan konsumen, biasa konsumen akan mencari harga yang paling murah. Makanya mereka melakukan namanya penawaran dan mereka akan mengajukan tersebut kepada para pedagang untuk mendapatkan hasil yang mereka mau. mendapatkan keuntungan juga ya. Ya benar, keuntungan. Jadi semakin tinggi suatu permintaan, semakin rendah pula penawarannya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Lanjut dulu. Oke. Nah, karena kalian tadi udah melihat dan menjajah pasar, terus kalian udah ngamati nih bagaimana interaksi antara penjual sama pembeli itu bagaimana. Ibu berharapnya kalian udah mengerti loh bagaimana konsep teori permintaan dan penawaran. Masih bersifat teoritis? Pasti bisa dong kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa, Bu. Laporan jangan lupa ya.
untuk hari ini kita belajarnya di outdoor dulu ya. Iya, Bu. Supaya kita bisa merefresh otak kita dari segala macam hawa-hawa kelas yang sumpek. Kita bisa ngelihat danau, kita bisa ngelihat pohon, bisa ngerasain udara-udara segar. Iya, Bu. Ibu mau minta laporan yang semalam deh, yang seharusnya semalam dikumpul, minta tambahan waktu. Iya, kan tadi malam adanya Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ibu mau ngelihat sebentar ya hasil kerjanya. Kelompok 1 menganalisis tentang penawaran petai yang terjadi di pasar kemarin ya. Iya, Bu. Kelompok 2 permintaan mengenai petai. Oh, dari yang kalian lihat semalam di pasar itu, menurut kalian gimana tuh? Pola permintaan dan dari konsumen, penawaran dari konsumen terhadap petai terutama. Kan kalian tuh meneliti petai, Ibu lihat semalam itu. Ya karena di sana apa namanya adanya petai kan, Bu. Jadi kita mengamatinya petai. Jadi juga Bu yang iya, Karena petai lagi murah kan? iya lagi murah-murahnya. Berarti itu termasuk di bagian penawaran atau permintaan? Permintaan. Semakin tinggi permintaan dari suatu konsumen, maka penawarannya akan semakin rendah. Jadi ini nanti hasil kalian ini Ibu masukkan ke dalam nilai UTS ya. Iya, Bu. Moga-moga aja benar apa yang kalian tulis ini. Bener dong, Bu. Kan kami kan udah observasi. Terus kami juga masukin teori-teori yang kemarin dari kelas, gimana teori permintaan penawaran itu. Terus kami kan kemarin ke pasar kan. Jadi kita juga masukin hasil dari yang kemarin diskusiin di pasar. Jadi udah paham ya dengan konsep teori permintaan penawaran. Nah, Ibu harap kalian lebih memperdalam ya teori permintaan penawaran. Siapa tahu nanti ada masuk di tes tertulis di UTS ataupun di UAS. Jadi Ibu rasa cukup sampai di sini aja untuk materi pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri kelasnya, kelas outdoor ini. Karena kita di outdoor. Ya. Kalian boleh pulang atau melanjutkan aktivitas kalian lagi masing-masing. Terima kasih ya. Hari ini ada semua ya, Bu. Ada semua ya? Nanti aku masukkan ke kelas resensi. Iya, Bu.